Shalom, tahukah Anda bahwa kitab suci Kristiani mencatat ada 5 jenis mahkota yang disediakan Tuhan sebagai upah atau penghargaan bagi kita di kekekalan. Pertama, mahkota kemuliaan. Jenis mahkota ini disediakan khusus bagi para hamba Tuhan yang setia dan murni dalam mengembalakan umat Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 2-4 mencatat, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan mengabdikan diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Jadi apabila para pemimpin rohani setia dan murni dalam mengembalakan umat Tuhan, maka saat Yesus datang kembali, mereka akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Yang kedua, mahkota kehidupan. Jenis mahkota ini disediakan bagi setiap orang percaya yang bertahan dalam ujian iman karena memang mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Di ayat yang lain Yesus berkata di Wahyu 2 ayat 10, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi apabila kita bertahan dalam ujian iman, maka kita bukan saja akan terbukti sebagai orang yang tahan uji, tetapi juga akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Yang ketiga, mahkota kemegahan. Jenis mahkota ini disediakan bagi orang percaya yang dengan kasih melayani orang lain dengan karunia rohani yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Paulus mengatakan bahwa yang menjadi mahkota kemegahannya ialah jemaat yang dia layani dengan karunia rohaninya, seperti memberitakan Injil, menolong mereka, dan mendoakan mereka agar bertumbuh dalam iman. Katanya dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19-20, "Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami." Jadi apabila kita melayani sesama dengan karunia atau kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka saat Yesus datang kembali, kita akan menerima mahkota kemegahan. Yang keempat, mahkota kemenangan. Jenis mahkota ini disediakan bagi setiap orang percaya yang mendisiplinkan diri untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25, "Tiap-tiap orang yang berturut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi." Jadi apabila kita melatih diri untuk hidup benar sesuai firman Tuhan, maka saat Yesus datang kembali, kita pun akan menerima mahkota kemenangan yang abadi. Kelima, mahkota kebenaran. Jenis mahkota ini disediakan bagi setiap orang percaya yang
terus mempertahankan imannya kepada Yesus sampai akhir hidupnya atau sampai Yesus datang kembali. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Jadi setiap kita yang terus mempertahankan iman kepada Yesus sampai akhir hidup, maka seperti Paulus, saat Yesus datang kembali, kita pun akan menerima mahkota kebenaran. Itulah 5 jenis mahkota yang disediakan Tuhan sebagai penghargaan bagi kita di kekekalan. Yesus berpesan di dalam Wahyu 3 ayat 11, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Amin. Tuhan Yesus memberkati.